Ya, selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana kita mengaplikasikan Modelica untuk kasus kedua. Baik, di sini kasus kedua masih ingat ya teman-teman semua kasusnya di mana ada heat generation sebagai source. Maka coba kita selesaikan ini sebentar. Nah, di sini ya di sini. Nah, di sini kita coba selesaikan. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita akan mencoba ini kebetulan kodenya memang sudah dibuat juga, jadi kita akan langsung bahas saja. Di sini kita bisa lihat bahwa parameter yang seperti biasa kita definisikan ya berapa L, K, key dan N juga ya. Nah, di sini ada parameter baru itu key, yaitu heat generation di mana di sini jelaskan heat generation itu besarnya 1000 kilowatt per meter kubik. Nah, gitu ya. Oke. Ini cukup menarik ya teman-teman semua karena ini kan kilowatt berarti ya. Ini kalau harusnya saya ubah menjadi 1000, saya ubah menjadi sebentar. Kalau misalkan saya ubah jadi 10 pangkat 3, 10 pangkat 6 berarti ya. 10 kali tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Atau 1 juta watt gitu ya. 1 megawatt seperti itu ya berarti ya. Nah, di sini coba kita lihat bahwa kita definisikan juga TA dan TB, kita juga ada A. Di sini A-nya saya ubah jadi 1. Kenapa? Karena kita akan membahas sebagai unit area gitu ya. Unit area. Oke, nah kemudian coba kita sudah membuat juga ya matriks AW, AE seperti yang tadi kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba membahas yang penting adalah kita mendefinisikan sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan contoh sebelumnya ya. Kita coba lihat lagi ke coba kita mulai dari not 1 dan not 5 terlebih dahulu ya. Not 1 dan not 1 kita bisa tahu bahwa nilainya adalah AW-nya 0, AE-nya ini ya, KA per data X, AP-nya. Yang berbeda adalah SP dan SU, di mana ada SP dan SU, maka di sini ketika kita mendefinisikan di sini sama ya, 0, ini kita ikutin saja. Yang berbeda adalah ketika di SU dan SP. SU-nya itu ya SU pada not 1 yang awalnya 0 itu dia nggak 0 sekarang. Sorry. Maaf. Yang membedakan adalah di not 1 memang ada SU dan SP. Cuman yang membedakan adalah di sini ada heat generation. Jadi yang membedakan di sini ada QADX. Nah, ini nih yang membedakan di nilai SU-nya. Seperti itu ya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa SU-nya ini ada tambahan QADX. Maka di sini tambahkan ya. SU di not 1 ada tambahan Q dikali A dikali data X seperti itu. Kemudian selanjutnya sama ya semuanya. Dan kemudian apabila kita lihat di not 5, kita lihat not 5 dulu. Kita ke slide not 5. Not 5 itu sama nilainya ya. Di sini kita masukkan ya AW-nya itu di not 5 itu KA per data X, kemudian AE-nya 0 ya, AE-nya 0 di not 5, AE-nya 0, kemudian AP-nya AW tambah AE min SP di sini ya. AW tambah AE min SP, kemudian SP-nya sama, yang SU-nya berbeda. SU-nya lagi-lagi dia ada dipengaruhi oleh heat generation di sini. Jadi SU di not ke-5 itu ada 2 KA per data X tambah QA data X ini. Ah, gitu ya. Oh, di sini ada yang lupa nih teman-teman semua. Kenapa lupa? Karena di sini harusnya dikali TA gitu ya. Nah, ini ada yang lupa nih teman-teman semua. Ini harusnya saya dikalikan dengan TA. Ya, kali TA. Oke. Ini saya tambah ya. Ya, harusnya di sini ada SU itu ada di sini dikali TA ya. 2K kali A kali di not 1 tadi dikali TA dan di not SU di not 5 itu dikali TB ya. Gitu ya. Nah, jadi kita sudah mendefinisikan TA dan TB, TA-nya 100, TB 200. Oke, kemudian setelah itu kita mendefinisikan di not 2 dan not 4, not 2 sampai not 4. Kita menggunakan for, dimana kalau kita lihat not 2 sampai 4 itu nilainya berarti di sini ya. Not 2 sampai not 4 nilainya seperti ini. AW-nya itu sama nih, nilainya sama. Jadi kita definisikan bahwa AW KA per data X, AE-nya juga KA per data X, SP-nya 0, SU-nya ada karena ada source ada heat generation yaitu Q kali A kali data X, kemudian AP-nya AW tambah AE min SP. Ini semuanya kita ubah jadi loop ya. Ini akan meloop dari not ke-2 sampai not ke-4. N4. Ini untuk menutup loopnya.
Kemudian setelah itu kita mendefinisikan temperatur ya, dimana di sini saya ubah, saya menggunakan istilah lebih menarik. Saya buat TW1 sama dengan TA. Di sini saya kasih keterangan boundary condition seperti ya. TW1, ingat TW1 ya, berarti TW1 kan TW ketika node 1 TW-nya berarti di sebelah sini. Saya definisikan TW1 sama dengan TA. Kemudian TW di N di node 5 itu sama dengan TP N-1, berarti TP di node 4, berarti di sini. Ya. Kemudian TE di node 1 itu berarti sama dengan temperatur di titik 2, berarti TP 2. Dan TE di node 5 sama dengan TB, temperature condition di sini ya. Kemudian kita juga menggunakan yang cara yang sama ya untuk mendefinisikan temperatur di node 2 sampai node 4 ya, dengan menggunakan for. Kita tahu bahwa TW itu adalah TP di sebelah kiri, TW itu kan di sebelah kiri, berarti nilainya adalah TP I-1 atau node sebelumnya, dan TE itu nilainya di sebelah kanan, berarti nilainya adalah TP I+1 atau node setelahnya gitu. Kemudian N4. Nah, di sini kemudian kita definisikan ini coba saya set dikit. Nah, kita definisikan AP tadi ya. Persamaan ini ya, APTP tambah APTP sama dengan AWTW tambah AETE plus SU. Ini kita definisikan di sini. Untuk node 1 dan node 5 ya, kita ikutin semuanya. Dan untuk node 2 sampai node 4 kita menggunakan for kembali. Maka di sini coba kita cek ya, kita cek persamaannya. Untuk centang 1 ini kita cek apakah ada kesalahan successful. Jadi secara definisi persamaan tidak ada masalah. Nah, kemudian coba kita selesaikan langsung. Bismillah. Ya, teman-teman semua, di sini kita bisa melihat sesuatu yang menarik ya, dan ini polanya sama ya. Dia membentuk sebuah kurva yang mungkin mirip seperti kurva parabolik, tapi yang sebelah kiri lebih rendah dibandingkan sebelah kanan. Mungkin teman-teman bertanya kenapa kurva ini seperti ini ya. Kita coba analisis bareng-bareng teman-teman semua ya. Ini untuk mempersingkat waktu, coba kita lihat. Ini kan kurvanya sama dengan hasil yang ada di PPT ya. Sebentar, PPT. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, hasil seperti ini ya. Ya mungkin tidak persis sama, cuman hasil seperti ini. Coba kita lihat bahwa benar sama gitu ya. Apakah sama? T1 150. Kita lihat ya. Ternyata di sini ya. Ini saya lebarin ya biar lebih enak melihatnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini T1 ITP di node 1 itu 150 ya. Kita coba berarti. Nah, node 1 150, kemudian node 2 218, node 3 254, node 4 258, node 5 230. Nah, di sini teman-teman menarik ya. Ini adalah pengaruh dari heat generation. Coba kalau misalkan kita buat heat generation-nya itu 0 ya. Saya buat misalkan heat generation-nya 0. Apa yang terjadi, teman-teman semua? Apa yang terjadi, teman-teman semua? Nah, ini coba kita run ya, kita running. Kita simulate ya. Nah, menarik teman-teman. Kalau misalnya kita bikin heat generation 0, berarti dia hanya linear saja. Linear, teman-teman semua. Ya. Nah, apalagi hal yang menarik, misalkan ini jadi teman-teman dapat gambaran bahwa ternyata kalau tidak ada heat generation, berarti ya perubahan grafiknya di sepanjang A ke B itu hanya linear gitu ya. Linear saja. Adapun ya berarti ini kan heat flux ya, dari sini sepanjang ini tuh sama gitu ya, heat fluxnya ya. Dari node 1 ke node 2 itu heat fluxnya sama, dari node 2 ke node 3 heat fluxnya sama. Nah, coba sekarang kita buat ya, bagaimana ada heat generation. Misalkan saya buat heat generationnya sama tadi ya, 1046 bas 2 G 456. Nah, kemudian yang saya ubah sekarang TA dan TB nya saya buat sama gitu ya, sebut sama. Coba kita mulai kalkulasi ulang bagaimana hasilnya ini. Ini menarik juga nih teman-teman semua. Masalah. Ternyata dia lebih menyerupai parabolik simetris kalau kita lihatnya sama. Nah, ini apa teman-teman semua intinya? Ini kalau yang kita coba analisis bareng-bareng. Bahwa yang saya pahami adalah ketika misalkan pada kasus ini ya, di mana TA dan TB, berarti dia bayangkan saja sebuah plat besi yang dengan tebalnya itu 1 meter. Tebalnya itu sekitar ya ada tebal L, dengan dia di dalam sebuah kondisi temperatur ambien yang konstan, misalnya di TA dan TB itu nilainya sama, misalkan sama-sama 100 misalkan gitu ya. Maka dengan adanya heat generation, sebentar kita lihat. Nah, ini udah mau habis nih. Nah, kita lanjut ya. Jadi intinya dengan adanya heat generation berarti
Ya, jadi heat generation itu kan seperti ini. Adanya misalkan ada sebuah permukaan solid. Ini kan kita membahas sebuah adanya plat ya, plat di mana itu ada heat generation di situ. Nah, misalkan kita anggap bahwa nilai temperatur di sekitarnya itu konstan. Misalkan temperatur udara di sekitarnya 100 derajat Celcius misalkan nih, misalkan sama-sama 100 di TA maupun di TB. Itu sama-sama 100, berarti kan di ambient temperaturnya atau di lingkungan sekitarnya sama-sama 100 misalkan gitu ya, konstan. Nah, heat generation, kalau misalkan kasusnya nggak ada heat generation, ya berarti dia nggak ada panas yang mengalir. Berarti ya kalau misalkan di ambientnya 100, misalkan TA dan TB 100, ya berarti si plat itu temperaturnya 100 juga, kayak karena nggak ada heat flux. Syarat adanya heat flux apa? Syarat adanya heat flux atau syarat adanya heat itu adanya delta T atau perbedaan temperatur. Itu yang mengakibatkan heat gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi intinya syarat ada heat itu berarti kan ada delta T gitu kan. Oleh karena itu, apabila ada suatu heat generation, maka itu berarti dia akan membuat plat itu akan semakin panas ya. Jadi heat generation itu sebenarnya bisa dari intinya ada sumber panas, bisa dari elektrik, bisa dari energi lain, yang intinya bisa jadi sumber panas. Nah, berarti kan dia menghasilkan sebuah kalor. Kalor ini nantinya akan dilepas ke lingkungan. Nah, oleh karena itu berarti ketika kita bilang oh ada kalor yang dilepas ke lingkungan, nah berarti pasti eh, temperatur di plat itu pasti lebih panas dibandingkan dengan temperatur di ambient temperaturnya, gitu ya. Itu poinnya. Oleh karena itu, ketika ada heat flux atau ada heat generation, maka berarti pasti ketika kita bilang ada panas yang dilepas ke lingkungan, dengan kata lain otomatis berarti panas atau temperatur si besi ini sendiri dia itu pasti meningkat ya. Jadi karena dengan heat generation dia akan meningkat temperatur besinya gitu loh. Nah, kemudian dengan kita bisa tahu bahwa kan ini steady state ya. Dan kita bisa tahu bahwa panas yang dilepas ke lingkungan itu sama besarnya dengan panas yang diberikan atau panas yang dihasilkan dari heat generation tersebut. Nah, kemudian misalkan kita ambil poin ke titik ini, node 1 misalkan gitu ya. Ini adalah node 1. Node 1 adalah berarti node yang tepat berbatasan langsung dengan ambient atau TA atau ambient temperatur atau di langsung suhu ruang sekitarnya, misalkan gitu ya. Ini kita tahu bahwa konsepnya tadi heat generation, heat yang dihasilkan dari heat generation itu sama nilainya, sama jumlahnya dengan heat yang dilepas ke lingkungan gitu. Oleh karena itu berarti misalkan di dalam sini ada heat generation, itu besarnya heat yang dihasilkan sama dengan heat yang dilepas ke lingkungan. Sekarang untuk mencari heat itu kan dia fungsi dari temperatur. Berarti gini, kalau misalkan kita tinjau dari satu dimensi, berarti heat yang dilepas di node 1 ya. Node 1 misalkan. Node 1 ini kan berarti dia melepas heat ke lingkungan ambiennya di TA. TA ini kan enggak terdeteksi ya di sini ya. Kalau misalnya kita buka PPT-nya berarti di sini. Nah, heat 1 ini kan berarti dia langsung melepas ke lingkungan, ke TA misalkan. Nah, jumlah dia melepas ini kan berarti nilainya proporsional dengan perbedaan temperatur antara T1 dan TA ya. Nah, dia melepas dari node 1 ke A sebesar Q. Nah, kemudian yang menariknya jumlah kalor yang dilepas ke A, ke titik A ini, jumlah kalornya lebih besar dibandingkan jumlah kalor yang dilepas ke ambient temperatur ke A ini ya, ke permukaan A ini itu jumlahnya sama dengan jumlah kalor yang masuk dari node 2 atau dari sisi isnya gitu loh. Jadi yang dilepas ke sini sama nilainya dengan kalor yang masuk ke sini. Kan seperti ya pengertiannya. Nah, kemudian kita tahu bahwa berarti kalau misalkan kalor yang dilepas ke sini sama dengan kalor yang dilepas ke sini ya, berarti kan delta T temperatur antara T1 dan TA ini harusnya intinya adalah maka berarti temperatur 1 itu melepas kalor ke temperatur A. Maka berarti temperatur 2 pasti lebih tinggi daripada temperatur 1. Kenapa? Kalau misalkan temperatur 2 sama dengan temperatur 1, berarti nggak ada heat dong. Kan kunci ada heat itu adalah apabila ada delta T temperatur gitu loh. Makanya jadi T1 itu pasti lebih tinggi dari TA agar dia ada heat yang mengalir. Nah, kemudian
kita tahu bahwa T1 pasti lebih tinggi dari TA. Nah, berarti T2 itu pasti lebih tinggi dari T1. Karena kenapa? Karena ya dia ada heat yang mengalir dari 2 ke 1. Kemudian dari satu ini mengalir lagi ke TA gitu kan. Jadi kalau misalkan apabila T1 lebih tinggi dari TA, tapi T2-nya itu sama dengan T1, itu berarti menyalahi hukum konservasi energi. Karena kenapa? Ya karena berarti kan harusnya kalau bisa T2 sama T1 temperatur sama, berarti justru nggak ada heat gitu ya. Kalau misalkan di sini dia ada heat keluar, kok di sini nggak ada heat? Nah, ini heat dari mana nih gitu. Nah, jadi untuk memenuhi konservasi energi, dia steady, pasti T1 lebih tinggi dari TA karena dia melepas kalor yang jumlahnya sama dengan kalor yang dialirkan dari node 2 ke node 1. Berarti apa? Ada juga gradien terhadap 1 dan 2. Berarti temperatur titik 2 lebih tinggi dari temperatur titik 1. Sebaliknya temperatur titik 3 lebih tinggi dari temperatur titik 2. Nah, gitu. Bagaimana dengan temperatur titik 4? Nah, temperatur titik 4 ini kita lihat. Temperatur titik 4 ini dia melepasnya kemana? Dia melepasnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena di sebelah kanan ini ada temperatur yang lebih rendah, yaitu TB gitu. Oleh karena itu, jadi kita bisa mendapatkan hasil yang simetris seperti ini gitu loh. Itu kenapa dia menghasilkan kayak gitu. Cukup menarik teman-teman semua. Nah, terus kalau misalkan yang lebih menarik lagi tadi, kalau misalkan dia itu berbeda nih. Ini kalau misalnya teman-teman penasaran ya, ini kalau misalkan saya ubah jadi 0, pasti dia datar gitu loh. Coba kita lihat ya, pasti datar ya. Nah, coba kita lihat TP. Sebentar. Oh, maaf, ini belum ya, ini masih belum diubah. Ini 0, kita enter, coba kita simulasi ya. Maka dia datar karena ya nggak ada heat flux gitu ya. Jadi sepanjang itu ya, jadi temperatur dia dengan temperatur ambien sama 100, nggak ada heat ya, karena nggak ada heat generation. Begitu ada heat generation, ada heat flux, maka pasti ada temperatur lebih tinggi di solidnya gitu. Nah, kemudian apabila kita ini coba kita masukin lagi di sini ya, Q-nya itu 100 ya. Ya. Kemudian di sini dia kita ubah ya. Di sini TA-nya 100, TB-nya 200. Coba kita ubah di sini, kita enter. Kemudian kita sebentar, ini sudah diubah belum? Oh, ini masih. Sebentar, ini 100, ini 200. Coba kita atur di 100. Coba kita simulasi ulang. Ya, kita TP. Nah, di sini kita lihat menarik ya, karena di sini dia ada meningkat, kemudian dia turun kembali, cuman di node yang di berbatasan dengan TB, yang temperatur lebih tinggi, dia tidak sampai ke 100. Tentu saja, karena kan tetap ya, karena gini, intinya ada heat generation, berarti memungkinkan dia itu ada perpindahan panas baik dari ke ambient temperatur di 100 ataupun ambient temperatur di titik 200 gitu ya. Nah, karena TA dan TB ini berbeda ya, jadi konsekuensinya pelepasan kalor ke sini, ada pelepasan kalor ke sini dan pelepasan kalor ke sini, cuman intinya dia akan lebih berbeda gitu ya. Dimana di sini kan tetap dia lebih rendah dibandingkan dengan temperatur yang di titik B ini, dia 200 gitu ya. Tapi intinya dia sama-sama ada kalor yang dilepas ke TA maupun ke TB gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi memang kalau di hydration pasti ada titik temperatur maksimum, di mana itu adalah titik di mana itu titik yang paling jauh dari ambient temperaturnya gitu ya. Itulah. Nah, dari situ dia sumber dan dia akan melepas ke kiri maupun ke kanan. Nah, jadi itu sih analisis saya dari kenapa kok grafiknya jadi seperti itu gitu ya. Karena tadi kita sudah bahas ya, gimana kalau nggak ada Q itu jadi lurus, jadi dia jadi linear gitu kan. Seperti itu ya teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.